Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa STI Darul Arkom dan mahasiswa lain dan juga seluruh masyarakat, perkuliahan kita yaitu mata kuliah pendidikan nilai dan pengembangan kepribadian. Kita akan mengkaji tujuan ya dan kurikulum pendidikan nilai. Tentu dalam keadaan darurat kesehatan sekarang ini karena COVID-19, perkuliahan kita ya cuman sedikit saja materi yang akan kita sampaikan ya. Pertemuan yang ke-9 dan ke-10 ya. Jadi 9-nya tatap muka kita, ke-10-nya Anda mengerjakan tugas yang saya berikan. Apa itu pendidikan nilai? Ya, ada banyak pakar yang menjelaskan itu, tapi sekarang yang akan kita bahas hanya pendapat 2 pakar saja, yaitu yang pertama menurut Sastra Prateja, ya, dan yang kedua menurut ya Mardi Atmaja. Nah sekarang menurut Sastra Prateja, apa itu pendidikan nilai? Ya, ya, pendidikan nilai adalah penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Menanamkan, mengembangkan. Menanamkan berarti nilai-nilai yang belum ada ditanamkan pada anak-anak kita, pada para peserta didik kita. Yang sudah ada itu dikembangkan. Karena sejak manusia itu dilahirkan, Allah sudah memberi mereka itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, ya, sifat-sifat yang buruk. Yang buruk itu ada tabiat, ya, tabiat yang dibawa sejak lahir, ya, mungkin dari ibu bapaknya, kurang lebih 50% gitu ya. Nah, orang bawa ibu bapaknya pemarah, ya, katakanlah pemarah. Hilangkan sifat pemarah itu, lalu ditanamkan sifat pemaaf, ya, menahar marah, al-kadhimin al-ghaid wal afina anin nas, ya. Nah, kemudian misalnya anak itu pelit, ya. Pelit itu salah satu faktornya karena kalau sedang pipis anak kecil itu langsung ditarik gitu ya, dihentikan. Padahal biarkan saja anak itu biar pipis dulu. Mudah kan? Tinggal dibersihkan, jangan ditarik, karena kalau ditarikan anak-anak itu akan pelit gitu ya. Nanti kalau mereka sudah dewasa, ajarkan mereka itu kedermawanan, ya kedermawanan, ya, filantropis gitu, kedermawanan, dan mengembangkan yang ada. Mungkin anak itu punya tabiat yang positif yang dibawa sejak lahir, ya. Nah, itu dikembangkan ya melalui berbagai strategi, berbagai metode. Nah, nanti dalam kurikulum kan apa yang perlu dikembangkan, apa yang harus ditanamkan pada anak-anak itu gitu. Ya, sudah jelas kan? Itu menurut Sastra Prateja, menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai, ya, pada anak-anak, pada peserta didik, pada seseorang. Nilai-nilai itu adalah baik itu nilai itu keyakinan yang bersumber dari agama seperti ketakwaan, ketawakalan, ya, kesabaran, ya, keimanan, ya. Nah, kemudian ada nilai-nilai insaniyah yang dibawa oleh manusia, ya, tolong menolong, memberi, demokratis, damai, dan seterusnya.
itu harus ditanamkan dan dikembangkan pada anak-anak kita, pada peserta didik kita. Itu menurut sastra Prateja, ya. Sekarang menurut Mardi Atmaja, apa itu pendidikan nilai? Ya, bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai, ya, serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya, ya. Itu menurut Mardi Atmaja. Bantuan, kita itu membantu, ya. Membantu apa? Membantu peserta didik, ya. Ini objeknya adalah peserta didik. Agar apa? Menyadari nilai. Nah, kalau menyadari itu kan artinya apa? Artinya melalui tata cara tertentu, melalui metode tertentu, ya. Dan agar mengalami, bukan hanya menyadari saja, tapi juga mengalami. Saya beri contoh, ya. Ada nilai kasih sayang. Kita sadar kita itu harus kasih sayang. Kasih sayang itu apa? Kalau suami ngasih, istri sayang. Bukan begitu, ya. Kasih sayang itu ya memberi. Nah, dan harus mengalami. Kasih sayang itu bentuknya apa? Ya, orang kelaparan dikasih makan. Orang bodoh dikasih ilmu. Nah, itu kasih sayang itu artinya. Orang yang dalam keadaan terjepit ya dibantulah kira-kira, ya. Kesulitan ekonomi dibantu secara ekonomis. Ini realnya, itu adalah pengalaman. Bukan hanya menyadari. Bukankah kita tahu semua bahwa para koruptor itu menyadari nilai bahwa korupsi itu tidak bagus, ya. Nah, maka kita harus mengajari untuk mengalami nilai itu. Ya, bahwa seorang pemimpin menyadari, ya, kalau pajak terlalu tinggi itu mencekik rakyat, gitu, ya. Nah, tapi tidak mau mengalami agar tidak meninggikan terlalu tinggi pajak, ya, terutama untuk orang-orang kelas menengah bawah. Ya, nah itu. Jadi nilai itu harus sampai pada tindakan. Nilai kesabaran itu harus sampai pada pengalaman sabar. Nilai memberi harus sampai kepada praktek memberi. Itu artinya mengalami. Kita membantu peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai, ya, dalam kehidupan ini. Nah, itu pengertian pendidikan nilai. Coba Anda simpulkan dari kedua pengertian itu. Pendidikan nilai adalah usaha membantu peserta didik, ya, untuk menyadari dan mengalami nilai serta menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai pada peserta didik itu, ya. Jadi digabung, ada proses menyadarkan, menanamkan, mengembangkan, dan mengalami nilai. Jadi yang sudah dialami dikembangkan, yang sudah disadari dikembangkan, yang belum ada ditanamkan, gitu. Itu pengertian pendidikan nilai. Apa tujuan pendidikan nilai? Itu ada 3, ya, menurut APID-nya apa? Asia and the Pacific Program of Educational Innovation for Development, ya, APID. Itu kalau diterjemahkan apa, ya? Apa tadi? Asia Pasifik, ya, program Asia Pasifik, program pendidikan Asia Pasifik untuk pembangunan, begitu, ya, kira-kira, ya. Nah, menurut APID tujuan pendidikan nilai itu ada 3, ya. Pertama, menerapkan pembentukan nilai kepada anak. Ya, menerapkan pembentukan nilai kepada anak. Menerapkan berarti ada nilai-nilai tertentu nih yang kita ini tidak punya, terlalu banyak nilainya.
saya usulkan kepada Nadiem Makarim, ya Mas Menteri, ya, agar core value kita itu apa yang ingin ditanamkan dari mulai TK sampai perguruan tinggi. Ya kalau Malaysia punya 12 misalnya, ya, India punya berapa, Jepang punya berapa, kita apa saja gitu ya. Mana yang berkaitan dengan being, dengan pribadi, mana yang berkaitan dengan value of giving, ya, nilai memberi. Jadi tadi value of being, ya, pribadi, ya, nilai pribadi, dan mana nilai untuk memberi. Aspek pribadi dan aspek sosial. Mungkin kita sebagai orang beragama, nilai-nilai agamanya, ya, jadi katakan lah, ya, nilai-nilai agama murni dari agama itu ada 6. Kemudian apa tadi, value of being-nya ada 6, lalu value of giving-nya ada 6. Jadi ada berapa itu? 18 yang ingin kita tanamkan kepada para peserta didik. Coba core of value-nya itu yang mana yang akan kita tanamkan biar jelas, ya, karakter building untuk bangsa kita itu seperti apa gitu. Nah, jadi itu ya menerapkan pembentukan nilai-nilai pada peserta didik, itu tujuannya. Nah, yang kedua, ya, menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang kita inginkan. Tadi katakanlah 18 nilai. Nah, kita akan melihat sikap, ya, dan sifat pada peserta didik itu seperti apa. Sudah tertanam tidak 18 nilai atau 12 nilai, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu untuk membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Ya, coba nilai yang mana yang akan kita tanamkan. Lalu perilaku, misalnya perilaku bertanggung jawab itu, tanggung jawab kan nilai gitu ya, abstrak gitu. Lalu real konkretnya dalam bentuk perilaku apa gitu. Nah, itu dijabarkan di lembaga pendidikan kita gitu. Nah, kalau Anda nanti jadi pengajar, kalau pemerintah belum buat, ya buat sendiri saja gitu. Untuk satu level kelas atau satu sekolah gitu ya. Nah, itulah tujuan pendidikan nilai. Nah, sekarang kurikulumnya bagaimana gitu. Saya akan mengutip saja dari buku yang ditulis oleh Philip H. Phoenix, ya. Dalam bukunya itu The Realm of Meaning, ya. Dunia makna, The Realm of Meaning. Bacanya gitu bukan ya? Dunia makna, ya. Ada 6 dunia makna menurut Phoenix. Nah, ini kurikulum. Jadi isi pendidikan nilai itu apa? Yaitu 6 dunia makna. Dunia makna yang pertama apa? Yaitu dunia makna simbolik. Simbolik itu bahasa, ya, matematika, statistika, dan non-diskursif gitu. Dalam matematika ada pendidikan nilai, ada, ya, nilai logis, ya. Logis matematis gitu. Ya, jangan belok-belok pikirannya, logika, induktif dan deduktif. Nah, berpikir logis itu adalah nilai. Dalam mengajarkan matematika harus mengajarkan nilai. Ya, jangan murni matematik gitu. Tapi jangan nilai semuanya tanpa materinya, konten, ya, core of content, inti dari materi matematika itu gitu. Ya, misalnya ketika kita belajar berbagi, ya, berarti kita pembagian, kita belajar berbagi. Maka contoh-contohnya juga harus mengandung nilai. Ada 10 mangga dibagikan kepada 5 orang. Berapa bagian masing-masing? Nah, itu kan belajar berbagi. Bukan mengajar begini. Ada 5 orang mencuri, mendapatkan 10 juta.
berapa orang bagian mereka. Itu kan mengajari mencuri itu namanya. Sama dengan apa itu, si kancil mencuri mentimun. Sejak kecil kita diajari mencuri, tidak diajari kecerdikan gitu. Jadi yang terpatri tertanam pada peserta didik yaitu mencurinya. Ya. Misalnya perkalian. Kalau kita beramal 10 kali amal, satu amal oleh Allah dilipat gandakan jadi 10. Berapa lipat dia dapatkan amal itu. Contoh seperti itu ya. Jadi bisa diambil contoh-contoh yang lain. Nah, oleh karena itu di dalam mengajarkan matematik itu 25% mengajarkan nilai ya, dan 75%-nya itu mengajarkan materi yang ada di dalam matematik itu. Termasuk juga dalam statistik. Statistik itu orang bisa mencuri gara-gara statistik, orang bisa menipu dengan statistik, para pejabat bisa memainkan statistik untuk menipu rakyatnya. Coba statistik itu digunakan untuk kebaikan, jangan rubber statistik ya. Orang bilang ya bahwa di Indonesia itu yang karet bukan hanya waktu saja waktu karet, tapi juga statistik karet gitu. Tergantung kepada pesanan. Ini para tukang polling ketika akan pilpres atau pilkada, itu tukang polling itu memberikan data statistik yang benar atau tidak. Data statistik untuk capres cawapres dan data statistik untuk rakyat misalnya. Ya harus benar ini. Jadi kalau ilmuwan itu tidak boleh bohong. Kemudian petunjuk non-diskursif begitu ya. Simbol-simbol, gambar-gambar yang ada di sekitar kita itu adalah dunia makna simbolik kita. Maka beri makna yang positif, gambar-gambar yang positif, ya, kemudian tempelan-tempelan yang positif, karena anak itu akan mempribadikan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Itu dunia makna simbolik. Kurikulum yang kedua yaitu dunia makna empirik. Ya, dunia makna empirik itu yaitu tadi ilmu alam seperti fisika, astronomi, kimia dan seterusnya. Yang kedua yaitu IPS ya, seperti sejarah dan sebagainya. Kemudian ada lagi mengenai makhluk hidup, biologi. Nah, itu kita mengajarkan nilai apa? Nilai ketuhanan ya. Pada keteraturan benda-benda fisika, benda-benda alam, kita bawa bahwa yang menciptanya adalah Allah. Lalu misalnya ketika menjelaskan cahaya, sifat-sifat cahaya, nah kita harus meniru seperti cahaya. Allah juga adalah cahaya, Allahu nurus samawati wal ar, dan seterusnya. Mengenai keteraturan alam itu kita bawa kepada takdir Allah, ketentuan yang Allah buat untuk alam ini. Ini mengandung nilai-nilai ya. Ajarkan nilai 25% dari IPA, dari biologi, dari fisika, dari astronomi, dari IPS ya. Jadi jangan hanya konten saja materi pelajaran itu dan pengembangannya, tetapi harus mengembangkan nilai dari materi-materi itu. Lalu yang ketiga yaitu dunia makna estetik ya, dari seni. Seni itu juga itu bisa mengajarkan nilai-nilai selain dari nilai estetik, tapi juga nilai-nilai etis. Tidak boleh dalam seni itu ada nilai yang tabrakan, kontradiksi nilai misalnya ya. Goyang ngebor itu artistik, estetis ya, tapi tidak etis, katakan begitu ya. Jadi antara etis dengan estetis itu tidak boleh bertabrakan. Maka yang menjadi kontrol adalah nilai-nilai etis. Keindahan demi keindahan jangan mengalahkan nilai-nilai etis. Ya, berpelukan di panggung antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Ya, katakan itu estetis tetapi tidak etis, melanggar nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya.
Nah, ajarkan kepada anak-anak, ya, kepada peserta didik agar etik dan estetis. Yang berikutnya saudara sekalian, yang keempat, ya, sinoetik, yaitu berkaitan dengan hukum, norma-norma, standar norma yang harus dipatuhi mengenai diri sendiri dan norma-norma yang harus dipatuhi oleh diri sendiri. Itu namanya sinoetik, ya. Dan yang ke berapa? Kelima. Semuanya ada 5. Semuanya ada 5. Ya, yang kelima apa? Etik. Ya, itu etika, berbicara baik dan buruk. Ada dalam pendidikan moral Pancasila, ada dalam pendidikan agama, ada dalam sejarah. Arahkan bukan hanya materi ajarnya, katakanlah di dalam pendidikan agama itu 75% nilai dan 25% materinya. Ya, jangan mengajarkan sabar definisi pembagian di talar, tapi tidak ada prakteknya gitu ya. Jangan mengajarkan keikhlasan cuma definisinya saja, tapi tidak diterapkan, ya. Kita itu sudah banyak nilai yang diajarkan tetapi tidak tertanam. Kenapa misalnya orang Jepang, orang Brazil yang tidak ada pelajaran agama tapi dari segi etika lebih baik, katakan gitu ya. Karena metode mengajarkan nilainya itu bukan nilainya. Kita sudah padat dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama kita, dalam pendidikan moral Pancasila, dalam sejarah dan seterusnya gitu. Nah, tetapi tidak tertanam pada peserta didik, maka tujuan pendidikan nilai belum tercapai dengan itu. Nah, saudara sekalian, yang keenam itu sinoptik. Sinoptik itu ada 3 isinya, yaitu agama, filsafat, dan sejarah. Agama itu adalah the representative value, nilai yang representatif. Ya, dalam fakta-fakta, dalam konsep itu ada nilai, dan nilai itu ada dalam agama. Yang kedua, filsafat. Filsafat itu the representative konsep, konsep yang representatif, ya, konsep yang menyeluruh. Ya, kalau dalam filsafat kan kita berbicara definisi, berbicara pembagian, berbicara sumber, berbicara objek, berbicara tentang nilai, kegunaan, dan seterusnya. Itu adanya di mana? Ada dalam filsafat. Maka seluruh disiplin ilmu memerlukan bantuan filsafat di dalam mengurai segala sesuatu. Dan sejarah itu adalah the representative fact, fakta. Fakta yang representatif. Agama kan itu nilai. Sabar misalnya, tawakal. Lalu faktanya bagaimana? Dalam kenyataannya sabar itu bagaimana gitu prakteknya, ya. Nah, kalau filsafat kan konsep begitu ya. Konsep sabar itu apa? Definisinya apa? Pembagiannya apa? Sebab-sebabnya apa? Sumbernya apa? Bagaimana kegunaannya? Itu filsafat yang berbicara. Ya, kalau fakta di lapangan itu sejarah yang berbicara. Jadi agama, filsafat, dan sejarah itu harus menyatu, tidak boleh ada keterpisahan, ya. Jadi kalau kita belajar sabar, ya, itu sabar itu agama yang berbicara. Lalu konsepnya sabar itu bagaimana, itu filsafat yang berbicara. Lalu prakteknya di lapangan bagaimana, itu sejarah yang berbicara. Itulah kurikulum pendidikan nilai. Nah, semua orang, bukan hanya guru agama saja, guru civic education saja yang mengajarkan nilai, tetapi semua guru, semua dosen mengajarkan nilai. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa komentar, jangan lupa bertanya. Bentuk kehadiran kita, Anda para mahasiswa dalam pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.